Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini sedikit bahas soal eh, oli Uni Oil ya. 382 km sudah kasar ya. Salahnya Uni Oil kah? Mungkin ini salah Pertalite. Jadi motor penulis kan fuel dilution dan pakai Pertalite rupanya masih fuel dilution. Dan setelah penulis campur Pertalite, performa perasaan ya, performa oli kok makin buruk ya. Jadi langsung setelah pakai Pertalite, oli itu terasa berkurang kemampuannya. Jadi beberapa orang ngomong kalau pakai Pertalite suara mesin makin halus ya. Mungkin benar, tapi penulis yang rasakan itu malah oli makin cepat encer ya. Dan sekarang sudah kasar, karena sudah kasar harusnya tadi malam itu ganti oli, tapi karena lupa bawa olinya masih di kantor, jadinya batal ganti oli. Untuk mengatasi itu, penulis beli oli, kasih minyaknya ya. Biasanya kan kalau penulis biasanya kalau motor penulis itu sudah mulai kasar karena kemampuan olinya kurang, yang penulis tambahkan itu adalah bimoli. Ada bimoli ya, tinggal sedikit sih ada, tapi cuma satu hal, kalau tambah bimoli itu makin encer. Kalau oli sudah encer, kasih bimoli halusnya cuma sebentar ya, karena encer itu. Nambahnya tentu kan nggak mungkin bisa banyak ya, paling 50 cc 50 ml. Tentu kalau minyak bimolinya sedikit, efeknya ya sedikit. Karena itu ya wes, penulis pakai trik yang akhir-akhir ini penulis coba di di ya, Castrol GPS, pakai Palm Vita frying fat, minyak goreng padatnya Palm Vita. Penulis wis kadung beli, rencananya untuk aditif bensin, tapi kok sebagai aditif bensin rasanya agak kurang sip ya. Penulis sekarang ini pakai margarin sih. Kurang sipnya Palm Vita white fat atau frying fat sebagai aditif bensin itu adalah dia padat, maksudnya dalam suhu ruangan. Bukan itu, bukan karena padatnya, tapi karena mengurangi kemampuan bakar. Penulis nyoba EDNMAX nggak begitu tahu ya, nggak begitu ngerasakan, nggak kerasa. Coba di Next 2, parah. Next 2 nya jadi gasnya nggak enak, di gas kadang nggak jalan, nggak langsung jalan gitu ya, tapi sempat berhenti dulu gitu. Idle masih normal, tapi ya itu RPM itu kacau. Ya wes, penulis coba aja sebagai aditif oli, karena toh ya yang dicari adalah stearik asidnya.
karena yang dicari stearik asidnya ya wes frying pot itu banyak tuh stearik asidnya. Dan ya penulis coba pertama kali di Castrol GPS, wah penulis puas sih ya, karena ya namanya frying pot itu dalam suhu ruangan kan padat, itu berarti kan nambah kekentalan. Sementara itu kalau minyak goreng dalam suhu ruangan dia lebih encer daripada oli mesin. Sudah penulis buktikan dari uji uji mengalir ya. Uji sederhana itu menunjukkan bahwa dalam suhu ruangan minyak goreng itu lebih encer daripada oli mesin. Oleh karena itu karena penulis pingin olinya lebih kental ya, penulis pakai frying pot. Tadi ngasihkannya wis gak pakai dilarutkan ke oli dulu, langsung bentuk padatan tak toletkan ke intake, ke lubang isi oli. Padat kan nggak bisa masuk, wis tak jarno. Padat tak jarno. Jadi di lubang isi olinya penulis itu dipenuhi ya. Dipenuhi apa jenenge? Frying potnya itu. Kok dibegitukan? Ya penulis pikir kalau panas itu frying pot bakal jatuh sendiri, bakal masuk ke ruang oli. Kan mesin panas banget kan, lebih jelas dari 40 derajat. Sementara itu suhu lelehnya frying pot itu ya maksimal 50 lah. Ya kayaknya 50 derajat itu pasti mulai lumer lah ya. Dan ya sepertinya gitu ya, ada efeknya ya. Jadi pertama berangkat suara mesin penulis ini kasar, ya nggak kasar-kasar temen lah, masih levelnya masih di bawah oli-oli lain ya, tapi menurut penulis sudah kasar. Nah sekarang jadi makin halus, jadi makanya penulis dari tadi pelan-pelan, baru terakhir aja 0-100 kencang. Jadi itu ingin mendengar suara mesinnya. Jadi sekarang sudah lebih licin, engine brake juga sudah makin licin juga, engine brake-nya berkurang. Nah jadi kalau dilepas gini sudah lebih terunyur daripada yang tadi. Jadi kalau ada juga yang mengalami seperti itu, ya mungkin coba frying pot. Tapi ya ini kontroversial ya, kita nggak tahu efek frying pot apa, tapi penulis tetap cobain. Nanti kalau ada yang rembes bocor macam-macam lah, ketahuan lah ya, nanti tak beritahu sekalian wes. Toh penulis ini sebenarnya udah pingin dari dulu untuk bongkar mesin, ngecek dalamannya ring piston silinder wis growong apa enggak ya. Wis sebel sama fuel dilution, sekalian kayak coba-coba ya. Nah berkaitan dengan itu juga, jadi ini uni oilnya iya rusak lebih cepat lah ya dari perkiraan kayak Mesran di 600-an, tapi ini udah kasar di apa jenenge 300-400 lah, 381. Ini sorry penulis lihat average ya, ini MID loh, tak semang tak deloki. Maaf, ini 366 oil drip.
Yang tadi itu MID, maaf. Pantes ongko nekat mau kok pancet. Ternyata MID. Dan ternyata irit juga ya MID-nya. 38,1. Biasanya 37. Padahal penulis pakai bensin Pertalite, CO-nya sudah plus 8. Normalnya makin boros. Tapi ini 38,1 ya. $367 sekarang. Uni Oil recommended enggak? Kalau dibanding merek lain lebih bagus, tapi dibanding merek rekomendasi, maaf, penulis lebih pilih merek rekomendasi. Itu PCX Special Edition atau apa, warnanya keren, stripingnya keren. Jadi penulis ini wani nekat nyoba-nyoba ini wis kalian ya, wis kata eman-eman motore, oli sembarang, oli sing gak jelas, oli sing murah, oli sing mahal tapi jelek. Coba-coba oli itu resiko ya. Motor penulis juga sudah kena bearingnya loh ya, gara-gara nyoba-nyoba oli. Tapi ya segera penulis hentikan, jadi nggak terlalu parah kerusakan bearingnya. Tapi ya tetap wis ono rusake, jadi wis kocak. Cuma penulis cegah biar nggak parah. Jadi suara klotak-klotak itu masih tetap muncul ya. Kalau saat idling itu tak gitu ada apa celah sembuh nanti. Itu efeknya kalau pakai oli jelek. Oli yang ya kalau katanya itu wah rekomendasi ini oli keren ini, tapi penulis coba elek ya. Yang penulis coba nanti termasuk juga Idemitsu Jaso MB ya, 10W40 katanya bagus. Tak coba ya beneran bagus atau enggak. Termasuk juga Eneos 10W40, Petronas Sprinta 10W40, sama apa mana? Ada lagi oli yang mungkin sangat kontroversial, yaitu Evalup 2T SAE 20. SAE 20 penulis bakal coba. Tapi yang request oli-oli lain banyak sih ya. Yang nyoba ini Bro Rifki di motor NMAX juga, dicampur minyak goreng 30%. Jari ini halus, daerahnya panas. Nulis ya penasaran, SAE 20 ya. Kalau nanti rasanya sama kayak 10W40, maka yang oli 10W40 itu berarti kalau dipakai SAE-nya jadi SAE 20 ya. Soro lah kok ngono. SAE 20 ya, nggak ada 0W di depannya, SAE 20. Oli single grade ya. Ada sih kalau mau cari SAE 30 punya apa? Mesrania opo yo. Bola. OB, Mesrania OB ku apa? Mungkin untuk anu ya, untuk apa jenenge? Untuk mesin tempel ya. Mesin apa? Mesin perahu. Kenal potnya gede nih. PW Golf itu barusan, Pak Sarkar.
Apa wis, Mam? Eh, Penulis ingin bahas ring piston ya sebenarnya. Jadi Wani nyoba-nyoba ini sebenarnya pingin buka-buka mesin. Penulis dapat banyak rekomendasi, dapat banyak saran-saran untuk solusinya fuel dilution. Penulis sendiri sering ditanya, apa sih solusinya fuel dilution? Kalau dulu mungkin penulis menyarankan aditif, tapi kalau sekarang enggak, bukan aditif. Fuel dilution ya bukan soal ngebul, asap ngebul. Kalau asap ngebul itu bisa beda. Asap ngebul bisa aja karena ring pistonnya ceket, ring pistonnya kena lem sama oli jadi nggak bisa gerak. Karena nggak bisa gerak ya nggak bisa nutup sempurna. Ada kejadian yang seperti itu, atau misalnya valve-nya jadi bocor, ada yang seperti itu. Kalau yang seperti itu sembuh begitu pakai mesran dan campur bimoli, entah mesrannya entah bimolinya, tapi yang jelas yang sukses mengatasi mobil berasap itu pakai itu kombinasinya. Terus jadi ada yang tanya barusan juga, kalau pas digeber berasap gitu ya, itu masalahnya ring piston tok apa harus ganti? Kalau seperti itu ya itu tadi bisa parah bisa enggak. Karena kalau cuma gara-gara ring piston ngancing, ring piston dilem sama oli, itu ganti oli yang yang lebih genah lah ya, yang lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia, sembuh. Tapi kalau itu bukan karena oli tapi karena ya ring piston bocor, lihat lihat aja lah kasusnya Pertamax 7 Irfan. Itu apa? Kan apa jenenge? Katanya motor NMAX-nya ngebul, terus jadi vampir oli, terus ketika dicek antara kedeteksi ngebul dan ngecek itu katanya 2000 kilometeran gitu ya. Ketika dicek ternyata iya benar ring pistonnya itu. Pistonnya juga katanya sudah kalah kalau nggak salah ya, lupa. Ganti piston sama ring piston. Silinder embuh ya, mestinya silindernya harus ganti juga kalau sudah kayak gitu. Tapi dia motornya NMAX generasi pertama ya, yang katanya di hasil yang bagus, beda dengan di hasil zaman sekarang. Mungkin itu ya sebabnya alasan Pertamax 7 nggak ganti silinder. Silindernya nggak apa-apa sih, karena kayak NMAX-nya generasi pertama. Kalau yang punya penulis, wah, embo ya, bisa aja silindernya juga sudah ngantong, sudah gerowong. Rekomendasinya ya ganti ganti silinder yang liner besi, yang liner baja. Merek apa? J-Racing sing mengklaim toleransinya bisa 0,1 mm 100 mikron ya. 0,1 mm 100 mikron. Bener gak? Bulah. Terus yang yang lain-lain ya silinder besi biasa.
ada yang pakai di boring, jadi blok mesin aslinya dibubut terus diselobokkan apa jenenge bagian linernya, bisa beli terpisah kan. Cuma kalau begitu itu hasilnya akan sangat tergantung pada skill yang melakukan. Padahal ya seperti kita tahu skillnya orang beda-beda. Orang yang sama pun hasilnya bisa nggak konsisten, kadang terlalu ini namanya kerja tangan ya, bukan kerja mesin. Ada bejo dan apesnya ya. Ada sih kalau beli buat penulis ngesir merek KNZ. Kalau yang lain-lain harga sama tapi model bubutan juga. Nah itu balik lagi, itu yang ngerjakan handal atau enggak kan kita nggak tahu. Soalnya kalau mengsle sidi enggak center, ono masalahnya, bisa muncul masalah. Terus opo meneh, selain nggak center apa meneh, oh iya itu pemasangannya juga ada trik-triknya. Sekarang aja loh sampai BRT ngeluarkan revisi kedua ya, revisi pertama apa kedua, pokoknya ngeluarkan revisi lah. Jadi versi yang pertama itu boringnya dibilang seamless. Terus versi yang kedua ngeluarkan lagi tahun ini, mbuh opo lah, pokoknya ono pengembangan maneh lah. Ada pengembangan artinya ada sesuatu yang kurang di ini yang lama. Jadi nggak gampang ya. BRT aja sampai ada revisi, dan ya yang lain kan. Linernya penulis pingin pakai besi, sitone ya apa. Untuk ring piston ada macam-macam ya. Penulis pinginnya yang model kayak TRD, yang coatingnya itu coating coatingnya adalah coating titanium. Tungsten apa? Kayak titanium ya kayak. Kalau tungsten itu ya. Itu jadi aditif lah nih ya, WS2. Aditif yang dipakai di Moligen, oli Liqui Moly Moligen. Liqui Moly itu pabrik yang jualan aditif ya, utamanya jualan oli sebagai pelengkap tok ya. Jadinya kalau produk olinya, kita beli produk olinya disarankan beli aditif juga. Oh aneh ya. Jadi apa jenenge, merek TDR itu nulis pingin masalah ya. Merek TDR nggak jualan untuk NMAX ini ring piston standar, dodolannya yang modif. Jadi ring ukuran ringnya 62 atau 63. Kalau sing ukuran piro standar 58 ya, nggak ada. Tuh repotnya. Mungkin karena harapannya kalau beli TDR langsung beli komplit kabeh gitu ya.
Terus ada merek lain disarankan Bro Aksan Aria. Bro Aksan Aria ini jari ini sih bengkel kampung ya, kenalan nih. Dia sarankan 3 merek selain merek TDR. Ada merek TP, aduh macet, harus lewat jalan alternatif. Ada merek TP, ada merek apa jenenge, ada merek NPR ya, bukan NPP. NPP itu beda lagi. NPR itu kayak jualan cuma ring piston tok ya. Penulis cari informasinya NPR minim ya di website apa di toko online, minim ya NPR itu. Hanya itu merek lama, sekarang sudah nggak muncul lagi. Tapi penulis cari ada yang jualan untuk NMAX, harganya termasuk terjangkau, luwih murah malah timbang yang aslinya. Yang aslinya kalau nggak salah 70 ya, itu dijual 68. Wis podo kan. Kalau apa, bengkel Yamaha-nya sendiri biasanya menyarankan ring pistonnya ganti punya R15. Jadi punya R15 lebih kuat. Tapi ya balik lagi katanya, karena di hasil sekarang kualitasnya kurang bagus. Oh ya sih, merek TP penulis nggak nemu ya. Mungkin itu merek lama ya. Iki Bro Aksanaria ini ngerti ini sing zaman dhisik mungkin ya. Apa mang arep ngomong-ngomong? Arep ngomong apa mau? Yang mekanik Yamaha rekomendasinya ya R15. Tapi ya sekali lagi ada juga yang ngomong kalau pakai R15 sama saja, linerannya orinya itu yang bakal kegerus. Ini ngomong yang motor Yamaha generasi baru ya, yang anggap aja 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi NMAX 2017 2018 lah anggap aja. Katanya mulai dari NMAX 2018 kualitas mesin di hasilnya sudah berkurang, gampang gerowong. Gitu itu nggak bisa ya komplain pabrikan kalau misalnya rusak wis lebih dari garansi. Kan garansi piro, 10.000 biasanya, mesin katanya 30.000. Tapi ya itu syaratnya berat kan, berat sekali syaratnya itu apa, servis secara berkala di bengkel resmi. Sopo sing mampu gitu ya. Oh macetnya, ternyata orang nunggu apa, batas itu dibuka ya. Kenapa nunggu? Kenapa? Karena kalau apa, niruti jalan ini pembatasi jalannya sampai sana jauh, muter aduh. Jadi orang kayaknya lebih betah nunggu. Kalau penulis kebetulan tujuannya nggak ke sana, jadi ya wes terus saja. Apalagi ring piston lain itu yang disarankan adalah yang tidak disarankan ya, merek Daytona sama Oppo itu satu lagi. Jadi merek itu tidak disarankan karena merusak.
jadi terlalu kaku atau gimana lah ya. Si Bro Aksanaria ini bahas ring piston, awalnya bahas soal mengapa kok mobil sekarang itu vampir oli. Tapi itu mungkin katanya ceritanya di barat. Kalau mobil-mobil Indonesia katanya nggak vampir oli. Walau ya penulis termasuk sering dengar juga yang cerita mobilnya vampir oli. Ini mungkin karena Bro Arya ini membandingkannya dengan pemakaian pribadinya ya. Karena kalau pemakaian bukan pribadi sih, soalnya dia nangani juga beberapa kendaraan yang kilometernya tinggi. Nah, untuk pemakaiannya dia nggak tabu pakai oli kental. Jadi dia bukan orang yang percaya oli encer, karena ya dia sudah membuktikan bahwa pakai oli encer ngerusak mesin. Oli encer kan sekarang ini dipaksakan, efeknya ya mesin mudah rusak. Kalau sudah kadung rusak ya bakal makin memparah ya, nggak mungkin jadi makin mendingan. Pakai oli lebih kental kalau sudah kadung rusak ya tetap sih rusak, nggak jadi makin baik. Nah, dia si Bro Aksanaria ngasih link ke sebuah video yang menjelaskan bahwa intinya oli mobil sekarang ini mudah fuel dilution karena ringnya pakai yang lembek, yang lemes. Tujuannya pakai yang lemes adalah biar katanya gesekan ke pistonnya nggak besar. Kalau gesekannya berkurang, maka mesin akan makin lebih efisien, bisa lebih irit. Apa ini dipateni? Kalau penulis lagi diem ini tak biarkan nyala ya. Toh getarannya kecil, tak kayak waktu dulu ya naik motor Honda getarannya amit-amit. Jadi kalau berhenti ambil napas lega, begitu mesinnya mati legok, alhamdulillah mesinnya mati, gitu ya. Jadi setiap jalan itu tersiksa oleh getaran. Igen Max lah kroso ya, tak uripi terus. Dulu sebelumnya pernah karena fuel dilution ini tak pateni, tapi ternyata gak ngefek. Mas yo setiap berhenti tak pateni yo full dilution aja, yes, terus biarin lah. Gak boros mas? Ya enggak. Ngirit enggak, nyarinya bukan dari waktu berhenti gini, tapi dari yang mesin-mesinnya ya wis kayak modifikasi intake keluar lah, yang hasilnya malah irit kan. Hasilnya malah irit, lucu ya, tenaga nambah ngirit, unik kan, tenaga nambah gitu tapi lebih irit. Tak belok sih dari tadi nyantai terus mestinya angkanya tinggi ya. Salah di jalan lagi kan. Kalau sudah milih-milih jalan gini penulis kalah sama mama. Mama lebih jago daripada penulis. Sampai mana tadi? Ring piston. Habis sembuh lali. Terlalu banyak menyimpang dari topik. Sampai mana tadi? Wis sembuh lupa wis. Ini kita penulis belum menginjak piston nih. Penulis piston pingin pilih yang casting. Kalau ono duit ya pilih yang
Mitron itu ya, yang katanya piston dari baja. Unik toh, piston tapi dari baja, CJDW ya. Tapi masalahnya kayaknya Mitron itu jualan pistonnya mentah, piston mentah, bukan piston yang siap dipakai.